Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sekarang kita ingin mengungkapkan bagaimana manusia-manusia dewasa ini mengalami kesulitan besar. Dianggap sebagai bagian dari hambatan spiritual. Hambatan ini sebenarnya lebih sebagai hambatan psikologis di dalam dunia ruhani, dunia spiritual, ketika manusia sulit menyadari bahwa Allah itu sebagai penyebab segalanya, bukan sebagai akibat. Manusia seringkali memaksa Tuhan sebagai akibat dari keinginannya, kemauannya, dan seterusnya. Nah, coba kita angkat ya lebih serius ini sebagai sebuah tip ini ya supaya kita lebih mudah gimana sih teknik, metodologi, cara yang mudah menyadari bahwa segala sesuatu dari Allah. Karena ketika kita tidak menyadari segala sesuatu itu datang dari Allah, manusia muncul ego, manusia muncul satu sekat-sekat, dan itu yang disebut hijab ya. Ini bahaya. Kaum milenial harus menyadari ini semua, kaum muda semuanya ya. Jadi begini, pertama kali kita harus memiliki satu pandangan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu satu, minallah ya, dari Allah. Segala sesuatu ini datangnya dari Allah. Tidak muncul dengan sendirinya. Yang tidak datang dari Allah tidak akan pernah ada. Nah, itu kita yakini. Lalu kemana? Ilallah, menuju kepada Allah, bukan menuju ke yang lain. Nah, yang tidak menyadari datangnya dari Allah akan sulit menuju kepada Allah. Ini disebut nomor 2, ilallah. Ketiga, untuk bisa menuju kepada Allah haruslah billah ya, bersama Allah. Bersama Allah ini bersama fadl rahmatnya, ajarannya, taufiknya, hidayahnya, nurnya. Kalau tidak bersama Allah seperti itu, kita tidak akan pernah sampai kepada Allah. Nomor 4, ma'allah, kita siap disertai oleh Allah. Tidak semua orang siap loh ya disertai oleh Allah. Nah, kita ini dididik ini dan seterusnya itu supaya siap sebenarnya disertai oleh Allah. Manusia disertai nikmatnya Allah saja banyak yang tidak siap. Contohnya qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Itu artinya tidak siap disertai nikmatnya Allah. Lalu dia kufur nikmat. Kemudian kelima, fillah, total pada Allah. Nah, ini dalam proses ikhtiar kita, benar nggak kita total hati kita demi untuk Allah. Nah, kemudian nomor 6, lillah. Lillah itu hanya bagimu Allah. Ini maksudnya kita ini hidup kita, mati kita, ibadah kita hanya untuk Allah apa enggak sebenarnya? Ini pertanyaan besar. Nah, terakhir, Allah, bersandar kepada Allah. Tawakal, taslim. Nah, sulit nggak kita bersandar? Oh, saya sulit ya menyandarkan semua ini kepada Allah. Oke, nanti kita akan beri tipnya. Nah, sekarang pertama mengenai tip minallah. Menyadari dulu bahwa segala sesuatu ini datangnya dari Allah. Ada satu metode para sufi, kaum milenial ya. Para sufi punya metode yang disebut dengan takhalli. Ya. 2, tahalli. 3, tajalli. Takhalli ini apa? Takhalli ini adalah bagaimana metode pengosongan, metode pembersihan, metode tazkiyah boleh disebut ya, tazkiyah. Oke,
apa yang harus ditazkiyah, harus dibersihkan dari dalam diri kita supaya bisa mudah menyadari minallah. Oke. Yang kedua, metode tahalli, yaitu yang berarti menghias. Menghias itu artinya apa? Membangun sebuah karakter di situ sehingga menjadi riasan karakteristik kepribadian seseorang. Tentu yang kita tempelkan, kita tanamkan di situ adalah karakteristik yang terpuji yang sangat erat hubungannya dengan minallah tadi. Yang dari Allah tadi kayak apa? Supaya misalnya kesadaran minallah itu terus-menerus tertanam. Nah, yang ketiga nanti tajalli. Tajalli itu artinya tampilan. Tampilan itu bukan dalam arti lahiriah. Ini ekspresi atau manifestasi. Setelah seseorang bisa menyelesaikan tahalli, maka akan muncul dengan sendirinya tajalli. Nah, di tajalli inilah kita akan tumbuh sebuah karakteristik yang luar biasa, yang itu disebabkan oleh kesadaran minallah tadi. Ya. Ini oke. Tip pertama mengenai tahalli. Apa yang harus kita bersihkan supaya Anda merasa sadar bahwa ini adalah peran Allah. Dari Allah ini. Satu yang harus kita buang dalam diri kita, tahalli namanya, itu adalah i'timad bin nafs. Mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan tadi, kalau itu tadi dari Allah menuju Allah, lalu kalau mengandalkan diri merasa itu dari diriku, demi kepentinganku, harus denganku, harus berserah kepadaku, bersamaku. Nah, ini keakuan ini akan menjadi awal sebenarnya tirai yang menghadang nur cahaya Allah sehingga manusia bisa hebat tapi gelap. Nah, maka di situ di Quran ada dua ana keakuan, satu ananya Fir'aun, dua ananya iblis yang berkolaborasi menjadi kekuatan gelap. Jangan sampai peradaban kita adalah peradaban gelap. Yang kedua, i'timad bil a'mal. Ya, mengandalkan amal ini harus dilunturkan. Tahalli kita, ya, dilunturin tahalli kita, ya, jangan sampai amaliyah harus kita lakukan, kerja keras ikhtiar kita lakukan, tapi bukan yang kita andalkan adalah khaliqul a'mal, yaitu Allah. Karena apa? Kebaikan di balik amaliyah ini sesungguhnya karena anugerah dari Allah, bukan karena muncul tiba-tiba dari diri kita. Kita nggak pernah bisa produksi amal kebajikan, ya, dari Allah. Kalau kita sadari dari Allah, betapa indahnya syukur kita nanti. Kemudian yang ketiga, i'timad bil ilmi. Orang boleh punya ilmu pengetahuan dan kita ini memang diperintah untuk mencari ilmu, tapi jangan mengandalkan ilmu. Andalkanlah al-alim yang memiliki sifat maha mengetahui, yaitu Allah. Kembali, karena ilmu itu sesungguhnya sifat Allah, dan itu kita bisa tahu ya karena dari Allah sebenarnya. Nah, begitu juga kita jangan sampai mengandalkan apa yang harus kita tahalli juga adalah i'timad bil ahwal wal anwar. Anda sudah pada tahap dekat, merasa dekat dengan Allah, punya pengalaman spiritual luar biasa, bukan itu yang diandalkan. Tetap kembali kepada Allah karena ini semua dari Allah. Oke. Ada lagi apa yang harus kita lunturkan? Ya, orang tidak boleh sombong, takabur. Jangan riya. Jangan
takjub pada diri sendiri. Ini harus kita hapus. Oke, ya, ini penting. Kemudian sikap antisosial, permusuhan, tidak ada pemaafan, tidak mau memohonkan ampunan pada Allah kepada sesama, ini harus kita lunturin. Nah, ini kita akan merasakan nanti minallah. Nah, kalau sudah mulai bersih, tentu saja kita harus diawali dengan apa? Karakteristik ditahalli itu. Tahalli ya, yaitu pertama kali at-taubah. Tentu kita harus tobat. Istighfar. Kita tanamkan sifat taubah, kembali terus menerus kepada Allah, karena semuanya ini dari Allah. Ya. Kemudian kita syuhudul minnah, menyaksikan seluruh kebajikan ini yang kita tanamkan adalah syuhudul minnah, anugerah Allah semua. Jadi ketika kita berbuat baik, cepat-cepat, ya Allah ini anugerahmu. Aku melaksanakan dengan penuh syukur, ridho, dan berserah diri. Ya, pasti Anda akan merasakan keindahan di dalam berkreativitas maupun beraktivitas. Lalu kita ridho, ar-ridho anhu ta'ala. Jadi ridho kepada apapun yang diberikan oleh Allah saat ini. Ya, siapa tahu 1 jam lagi berubah, kita tidak tahu. Tapi saat ini ada pemberian Allah terbaik kepada kita. Ini. Kemudian tentu kita akan menanamkan sifat syukur. Syukur. Karena apa? Karena kita memandang al-mun'im, sang pemberi, bukan wujud nikmatnya. Ini kita tanamkan ini. Syukur itu harus memandang al-mun'im, syuhudul mun'im. Menyaksikan sang pemberi, yaitu Allah. Anda menerima sesuatu, cepat. Ya Allah, ini darimu. Anda terima gaji, ini darimu Allah. Tapi kita tetap mengucapkan terima kasih pada sesama. Oke. Kemudian itu antara lain ya. Jadi iktimad billah harus ditanamkan. Kemudian tajallinya apa nanti? Tajallinya kita manifestasinya orang yang merasa minallah. Orang bisa musyahadah muraqabah. Muraqabah itu merasa kita dalam pengawasan Allah, kepedulian Allah. Allah terus menerus sangat peduli kepada seluruh apa yang kita lakukan dan seterusnya, apa yang kita harapkan. Nah, ini itu namanya. Lalu bisa musyahadah, karena segala sesuatu dari Allah, maka kita menyaksikan apapun ada hadirnya Allah di situ. Ini tajalli, ya. Maka akan tumbuh yang namanya ma'rifah. Kita mengenal Allah kapan, di mana saja. Karena kapan dan di mana saja sesungguhnya juga dari Allah. Oke. Jadi disitulah Anda akan mulai faham tentang apa yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ditajalli. Hanya kepadamu Allah kami menyembah. Karena apa? Bagaimana aku tidak menyembahmu, wong semua ini darimu. Hanya kepadamu dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bagaimana aku tidak pasrah total di hadapanmu, sedangkan semua ini akibat pertolonganmu Allah. Ya, ini tip yang harus Anda pegang ya. Anda pegang betul-betul, menyadari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, jadi ini antara lain para netizen, para pemirsa, agar kita menyadari. Katakan Muhammad, kullum min indillah. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Ma asobakum min hasanatin fa min Allah. Yang baik dari Allah. Yang dari diri kita lalu apa? Keburukan-keburukan sebenarnya. Makanya kita jangan pernah mengklaim. Nanti kebaikan bisa berubah jadi buruk gara-gara kita klaim. Rabbana dzolamna, ya Allah, kalau aku melihat diriku, anfusana ini dzolamna, aku
zalim, aku gelap. Baik, saya kira demikian tip mengenai minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.